Selamat pagi Hydromania, apa kabar Anda hari ini? Perbarui informasi Anda dengan menyaksikan Hydro Weekly News edisi 9 Juli 2023 yang menyajikan sejumlah berita pusidrosal teraktual dan terkini selama sepekan bersama saya, Sertu Setia. Kami mulai dengan berita yang pertama. Kapal survei Angkatan Laut Prancis Bouton Bouquet bertolak dari Dermaga Umum Kontainer Terminal 3 Sabang dalam rangka kampanye Sumatera 2023, Kamis 29 Juni 2023. Kapal survei Prancis tersebut dilepas oleh Komandan Satuan Survei Pusidrosal, Kolonel Laut Pelaut Dwi Aji Gultom mewakili Komandan Pusidrosal, Laksamana Madya TNI Nur Hidayat. Kegiatan tersebut melibatkan personil tim penerimaan dari Pusidrosal, tim jajaran Lonal Sabang, serta perwakilan dari Kedutaan Prancis dari Jakarta. Komandan Pusidrosal mewakili Kepala Staf Angkatan Laut menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-77 Bayangkara di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu 1 Juli 2023. Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan yang bertema Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju. Perayaan Hari Ulang Tahun Bayangkara menampilkan parade kolosal dan teatrikal Nusantara melalui sejumlah tarian dan kebudayaan dari masing-masing daerah. Hadir dalam peringatan tersebut diantaranya Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin, para pejabat negara, Panglima TNI, Kapolri, serta pejabat di jajaran TNI dan Polri. Komandan Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Nur Hidayat memberikan penghargaan kepada personil polisi yang sehari-harinya bertugas di pintu masuk kawasan kantor Pusidrosal Senin 3 Juli 2023. Penghargaan tersebut diberikan dalam apel gabungan Pusidrosal bertempat di lapangan apel Pusidrosal Ancol Timur, Jakarta Utara. Penghargaan yang diberikan bersamaan pemberian penghargaan kepada personil Pusidrosal yang berprestasi tersebut diberikan kepada Ibtu Sudrajat SPC, anggota Polsek Pademangan, Jakarta Utara, atas bantuan dan dukungan setiap harinya dalam mengatur ketertiban dan kelancaran lalu lintas di kawasan pintu masuk Pusidrosal. Hal tersebut merupakan wujud sinergitas yang selama ini sudah terjalin antara instansi TNI dan Polri di kawasan Jakarta Utara. Pusidrosal menggelar pelatihan teknis pengoperasian alat peralatan sandi dan jaringan komunikasi persandian TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2023 bertempat di Ruang Serbaguna Pusidrosal, Jakarta Utara, Senin 3 Juli 2023. Acara tersebut dibuka oleh Paban 4 Ops Komunikas Komlekal Kolonel Laut Pelaut Sunar dan dihadiri antara lain Aspers dan Pusidrosal, Kolonel Laut Pelaut Edward Haloman Sibuaya dan pejabat terkait Pusidrosal. Pelatihan yang diikuti oleh personil baik perwira, bintara, dan tamtama Pusidrosal sebanyak 31 personil terdiri dari 10 orang panitia, 15 orang peserta, dan 6 orang instruktur dengan pelaksanaan selama 5 hari mulai tanggal 3 hingga 7 Juli 2023. Komandan Satuan Survei Pusidrosal Kolonel Laut Dwi Aji Gultom memimpin acara serah terima jabatan Komandan KRI Dewa Kembar 932 bertempat di Geladak KRI Dewa Kembar 932 yang bersandar di Dermaga Jakarta Internasional Kontainer Terminal 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Senin 3 Juli 2023. KRI Dewa Kembar 932 merupakan salah satu unsur kapal survei yang ada di jajaran Pusidrosal selain KRI lainnya seperti KRI Rigel 933, KRI Spika 934, KRI Poluk 935, KRI Pulau Romang 723, dan Kalavega serta Kal Antares. Acara serah terima jabatan Komandan KRI Dewa Kembar 932 dari pejabat lama Letkol Laut Pelaut Arif Budi Raharjo kepada pejabat baru Letkol Laut Pelaut Mustika Ariwibowo Agus Tetuko dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan fakta integritas pejabat Komandan KRI Dewa Kembar 932 yang baru. Komandan Pusidrosal didampingi Ketua Gabungan Jalas Nastri Pusidrosal Nyonya Titi Nur Hidayat menghadiri upacara Hari Ulang Tahun ke-62 Komando Lintas Laut Militer bertempat di Markas Kolin Lamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Senin 3 Juli 2023. Upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-62 tersebut dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dengan mengusung tema Kolin Lamil Kuat, Angkatan Laut Hebat, TNI Maju Bersama Rakyat, Indonesia Bangkit Lebih Cepat. Komandan Pusidrosal menghadiri acara Seminar Pembangunan Postur TNI Angkatan Laut 2025 sampai dengan 2044 bertempat di Wisma Elang Laut Jakarta Pusat Selasa 4 Juni 2023. Acara tersebut dibuka oleh Kasal dengan mengusung tema terwujudnya kekuatan TNI Angkatan Laut yang berdaya gentar tinggi guna mendukung visi Indonesia 2045 sebagai negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Pusidrosal menggelar fokus group discussion dengan tema harmonisasi pemanfaatan ruang laut, studi kasus penggelaran kabel bawah laut dengan offshore drilling sumur migas di Selat Malaka.
Acara tersebut dibuka oleh Dan Pusidrosal bertempat di Ruang Serbaguna Pusidrosal Ancol Timur, Jakarta Utara, Rabu 5 Juli 2023. FGD ini diharapkan dapat menghasilkan harmonisasi pemanfaatan ruang laut untuk berbagai bangunan maupun instalasi bawah laut dan semoga seluruh program pembangunan nasional kelautan guna tercapainya ketahanan energi serta terciptanya transformasi digital dapat berjalan selaras dan harmonis sesuai dengan prinsip dan kaidah pemanfaatan ruang laut. Pusidrosal menggelar kegiatan kursus peningkatan kompetensi surveyor hidrografi kategori B Sertifikat Internasional tahun 2023. Acara tersebut dibuka oleh Komandan Pusidrosal bertempat di Ruang Serbaguna Pusidrosal, Ancol Timur, Jakarta Utara, Kamis 6 Juli 2023. Kegiatan diawali dengan laporan oleh Ketua Pelaksana Kadiserprov Pusidrosal, Kolonel Laut Khusus Kukuh Suryo Widodo kepada Komandan Pusidrosal dan penyematan tanda siswa kepada perwakilan peserta, serta penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Direktorat Kenavigasian Ditjen Hubla dengan Pusidrosal. Kegiatan ini diikuti oleh 21 peserta didik diantaranya 19 orang siswa Dinas Kenavigasian, 1 orang dari PT APBS, 1 orang dari PT Samudra Atlantis Indonesia, dan akan berlangsung selama 6 bulan mulai tanggal 3 Juli sampai 21 Desember 2023, bertempat di Pusat Pendidikan Hidrooceanografi untuk pelajaran teori dan latihan praktek di Teluk, Jakarta. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Wadan Pusidrosal, Laksamana Muda TNI Budi Purwanto, Pejabat Utama Pusidrosal, Direktur Kenavigasian Kapten Budi Mantoro, dan Pusdik Hidros Kolonel Laut Pelaut Endro Kusumo, perwakilan PT APBS dan PT Samudra Atlantis Indonesia. Dinas Kesehatan Pusidrosal melaksanakan latihan fungsional kesehatan 2 antar bagian tahun 2023. Acara tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Pusidrosal, Kolonel Laut Kesehatan Dr. Imam Suhada selaku Perwira Pelaksana Latihan Lapungkes 2 tahun 2023 bertempat di Longroom Perwira Pusidrosal, Ancol Timur, Jakarta Utara, Kamis 6 Juli 2023. Kegiatan ini diawali dengan laporan kesiapan oleh Perwira Pelaksana Latihan Letkol Laut Kesehatan Tovan Berlian kepada Kadiskes, di mana latihan ini diikuti oleh 45 peserta terdiri dari 30 orang peserta latihan dan 15 orang tim pendukung termasuk tim penilai dan instruktur. Serta materi yang diberikan berupa bantuan hidup dasar, pertolongan pertama pada luka bakar dan patah tulang, serta cara evakuasi korban. Komandan Pusidrosal menerima kunjungan dari Bank Mandiri dan GM PT Metroland beserta rombongan bertempat di ruang kerja Komandan Pusidrosal, Jakarta Utara, Kamis 6 Juli 2023. Dalam kunjungannya, Komandan Pusidrosal didampingi oleh Kaprim Pusidrosal, Letkol Laut Khusus Hairul Imam Fatoni, dan Kaakun Pusidrosal, Letkol Laut Suplai Asap Agung Muryanto. Kunjungan tersebut mempresentasikan tentang kerjasama perumahan untuk personil Pusidrosal di mana pihak Bank Mandiri yang diwakili oleh Region Transaction Customer Head Corporation Title, Yudit Wahyu, Area Head Jakarta Tanjung Priok Enggano, Nanang Wisnugroho, Customer Loan Head Jakarta Tanjung Priok Enggano, Bagus Bangkit, dan Branch Sales Manager Nur Hayeni, serta GM PT Metroland Wisnu. Diharapkan dari hasil kunjungan tersebut diagendakan dengan MOU antara Pusidrosal dan Bank Mandiri. Selain itu, kedepannya akan bisa bekerja sama dalam bidang survei hidrooceanografi. Dinas Hukum Pusidrosal melaksanakan penyuluhan hukum untuk peningkatan kesadaran hukum prajurit bertempat di Aula Gedung Orion Satuan Survei Pusidrosal, Jakarta Utara, Kamis 6 Juli 2023. Acara tersebut dibuka oleh Kadiskum Pusidrosal, Letkol Laut Hukum Teguh Sudianto, yang diikuti oleh 45 personil Sat Survei dan perwakilan unsur KRI Sat Survei baik Perwira, Bintara, dan Tamtama. Penyuluhan tersebut dipaparkan oleh 2 perwira Diskum Pusidrosal yaitu Letkol Haridus dengan materi penyalahgunaan narkotika, susila atau asusila, dan penggunaan media sosial, serta Letu Laut Hukum Hariondaru tentang perihal bantuan hukum Perkasal nomor 1 tahun 2020. Diharapkan adanya kegiatan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi personil Pusidrosal, khususnya personil Sat Survei Pusidrosal. Asop Surta dan Pusidrosal Laksamana Pertama TNI Dian Primana Subarudin MSC mengikuti kegiatan bimbingan teknis pembinaan perwira Korps Pelaut bertempat di Auditorium Den Mama Besal, Jakarta Timur, Kamis 6 Juli 2023. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Denny Hendrata mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Kegiatan Bintek ini merupakan forum untuk menyampaikan kebijakan dan arahan kepada seluruh personil Korps Pelaut sehingga diharapkan dapat tercipta pemahaman dan kesesuaian dalam pelaksanaan tugas serta menjaga agar seluruh personil tetap patuh terhadap kebijakan dan arahan serta tidak menyimpang dari aturan-aturan yang ada.
Komandan Pusidrosal secara resmi melepas kontingen Pusidrosal untuk berlaga dalam Pekan Olahraga Wilayah Barat TNI Angkatan Laut tahun 2023 di lapangan Apel Mako Pusidrosal, Jakarta Utara, Jumat 7 Juli 2023. Dalam sambutannya, Komandan Pusidrosal menyampaikan bahwa Porwilbar sebagai sarana untuk menunjukkan kemampuan dan sebagai wahana komunikasi dengan kota lainnya, khususnya di wilayah Barat. Oleh sebab itu, agar menjaga persaudaraan dan kesantunan dalam bertanding, terus menjaga kekompakan dan semangat guna menggapai prestasi. Dalam Porwilbar tahun 2023 ini, Pusidrosal mengirimkan 64 orang yang terdiri dari 16 atlet bola voli putra dan 10 atlet putri, 25 atlet sepak bola, 4 atlet tenis lapangan, serta 9 orang ofisial. Porwilbar TNI Angkatan Laut akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli hingga 14 Juli dengan diikuti kota lain yang berada di wilayah Barat seperti Mabesal, Koarmada RI, Kolin Lamil, Marinir, dan Seskoal. Hadir dalam acara pelepasan kontingen antara lain Wadan Pusidrosal, pejabat utama Pusidrosal, perwira, bintara, dan tamtama, serta PNS di jajaran Pusidrosal. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dalam Hydro Weekly News edisi berikutnya. Jala Citra, Praja Yoda, Jale Seva, Jaya Mahi.